Selamat datang di podcast BBM Bumi. Bareng-bareng menjaga bumi. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Dan pada episode pertama kali ini kita akan membincangkan tema ingin hemat, mulai gunakan BBM ramah lingkungan. Bersama saya, Deborah Tanya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat polusi udara yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang tinggi. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan agar dapat mengurangi tingkat polusi udara di negara kita. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan adalah dengan menggunakan BBM yang ramah lingkungan. BBM ramah lingkungan merupakan jenis bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan dan memiliki dampak yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM biasa. Penggunaan BBM ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas buang kendaraan hingga sekitar 15-30% dibandingkan dengan BBM biasa. Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Menurut data terbaru menunjukkan bahwa penggunaan BBM ramah lingkungan di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat kendala dalam pemasaran dan distribusinya. Nah, untuk berbincang lebih mendalam tentang hal ini, kita akan mengundang dua narasumber kita. Baik, sudah bergabung dengan kita dua narasumber. Yang pertama ada Pak Tulus Abadi sebagai Ketua YLKI. Halo, Pak Tulus. Halo Mbak Deborah. Apa kabar, Pak? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Iya, baik. Dan selanjutnya kita akan menyapa ada Prof. Trius Wijayanto dari Kelompok Keahlian Konversi Energi ITB. Halo, Pak Yus. Ya, halo Mbak Deborah. Iya, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, kedua narasumber kita dalam keadaan yang sehat berarti udah siap untuk berbincang-bincang tentang tema ingin hemat mulai gunakan BBM ramah lingkungan ya. Kedua bapak ini adalah narasumber kita dan langsung saja pertama-tama mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan BBM ramah lingkungan ini seperti apa sih? Yang dimaksud dengan BBM ramah lingkungan? Kita ke Pak Yus dulu deh. Oke, Mbak Deborah. Jadi BBM ramah lingkungan ya yang mencemari udara di bawah ambang batas yang diberlakukan. Nah, kita tahu bahwa ambang batas ini yang diperlakukan kan bertahap ya, Mbak. Awalnya agak longgar, makin lama makin ketat. Kita tahu dulu tahun 2003 Indonesia menetapkan untuk mengikuti regulasi emisi Euro 2. Ya. Dan tahun 2013 untuk sepeda motor saja itu mengikuti regulasi emisi Euro 3. Dan kemudian tahun 2018 untuk mobil dengan bahan bakar bensin mengikuti regulasi emisi Euro 4. Dan kemudian tahun 2022 kemarin bulan April itu untuk yang bermesin atau berbahan bakar diesel itu mengikuti Euro 4. Jadi selama gas buang yang dihasilkan itu berada di bawah ambang batas emisi yang diperlakukan, maka kita bisa menganggap sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Baik, mungkin dari Pak Tulus nih ada mau menambahkan tentang si BBM ramah lingkungan ini seperti apa, Pak Tulus? Ya, baik. Saya kira kalau sudah dijelaskan oleh ahlinya Prof. Tri, itulah sebenarnya gambaran BBM ramah lingkungan ya. Intinya adalah BBM yang rendah emisi atau rendah menghasilkan gas buang dari kendaraan bermotornya. Ini yang kita sebut sebagai BBM yang ramah lingkungan atau BBM yang berkualitas ya. Karena apa? Karena artinya antara BBM ramah lingkungan itu ya setali tiga uang dengan BBM yang berkualitas. Inilah yang sangat penting bagi konsumen, ya, sangat penting bagi lingkungan dan sangat penting bagi kendaraan. Sebenarnya kalau kita bicara ekstrim soal ramah lingkungan, tentu sebenarnya BBM itu kan energi fosil sehingga mungkin secara ekstrim kurang bisa disebut sebagai ramah lingkungan ya. Tapi setidaknya itulah yang bisa kita gunakan ketika BBM sebagai energi fosil
harus kita gunakan BBM yang rendah emisinya, ya, emisi gas buang, sehingga bisa mengurangi tingkat pencemaran untuk lingkungan. Karena semakin emisinya tinggi, maka semakin mencemari lingkungan. Dan juga pada konteks kualitas, semakin rendah kualitasnya, maka semakin tinggi emisinya, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin rendah emisi gas buangnya. Kira-kira itu, Mbak, kalau kita bicara secara praksis, gambaran soal BBM ramah lingkungan atau BBM yang berkualitas. Nah, baik, kalau di masyarakat kita sendiri kan kita mengenal ada beberapa jenis BBM seperti bensin dan solar. Kalau bensin tuh ada yang premium, pertalite, pertamax, turbo, dan juga biosolar. Nah, kalau di antara jenis-jenis BBM ini mana sih yang termasuk dalam BBM yang ramah lingkungan, Pak? Itu Prof. Ya. Tulis saya kira. Ya, Mbak. Jadi dulu tahun 2003 ketika kita mengadopsi regulasi emisi Euro 2, itu kan diberlakukan bagi kendaraan baru yang diproduksi, ya. Jadi tentunya kendaraan yang diproduksi sejak tahun 2003 itu sudah memanfaatkan teknologi mesin yang bisa menghasilkan emisi di bawah ambang batas Euro 2. Nah, lalu pembuat kendaraan ini tentu menetapkan bahan bakar mana yang seharusnya digunakan agar emisi gas buangnya sesuai dengan regulasi emisi yang berlaku. Nah, ketika kemudian regulasi emisinya diperketat, misalkan tahun 2018 menggunakan ambang batas Euro 4, nah tentu pembuat kendaraan juga mengubah teknologi mesinnya yang bisa menghasilkan emisi di bawah ambang batas Euro 4. Lalu mereka juga menetapkan bahan bakar mana yang harus digunakan agar emisi yang dihasilkannya di bawah ambang batas regulasi yang berlaku. Nah, karena kita ini tidak ada pembatasan usia pakai kendaraan, maka ya sudah, masing-masing bahan bakar yang sesuai dengan rekomendasi pembuat kendaraan itulah yang harus diikuti. Karena itulah kondisi operasi yang paling optimum untuk mesin kendaraan tersebut. Jadi kalau misalkan yang buatan tahun 2003 sampai dengan sebelum 2018, ya mestinya yang cocok adalah menggunakan Pertamax, ya, RON 92. Karena sebetulnya batasan untuk emisi gas buang yang berlaku itu mensyaratkan RON minimum 91, gitu, Pak. Nah, demikian juga dengan yang diesel. Diesel yang antara tahun 2003 sampai 2018, ya yang sesuai adalah yang setan number-nya minimum 51. 51. Tapi kemudian ketika Euro 4 sebenarnya setan number yang disyaratkan itu minimum 55. Dengan solar kadar sulfur maksimum 50. Nah, tentu kemudian yang buatan tahun 2018 yang lebih cocok digunakan menjadi yang setan number 53 gitu. Pertamina Dex. Itu baru kalau diikuti bisa menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan dengan ambang batas yang regulasi yang berlaku, gitu, Pak. Oh, berarti makanya dari itu premium sudah tidak disarankan untuk digunakan ya, Pak, ya, di Indonesia, ya? Ya, betul. Karena alasan Premium kan tersebut. RON-nya 88, ya. 88. Jadi terlalu jauh dari batas minimum yang dipersyaratkan. Karena itulah kemudian premium dihapus, ya, tidak ada lagi, yang ada Pertalite. Nah, sekarang harusnya kalau sudah Euro 4 itu kan minimum 91 gitu, Mbak. Jadi seharusnya Pertalite juga nggak ada atau diimprove menjadi lebih tinggi 91 gitu ya. Tapi kan 91 dengan 92 terlalu dekat, ya. Iya. Ini barangkali yang disarankan untuk digunakan ya minimum 92 begitu. Iya, tapi kan masyarakat kita saat ini masih banyak yang menggunakan Pertalite nih ya, Pak. Karena ya kalau berbicara tentang harga, kita tahu bahwa Pertamax tuh ada perbedaan harga dengan Pertalite, ya. Ada yang mengatakan Pertamax tuh mahal, jadinya pakainya yang Pertalite aja. Itu seperti apa, Pak, kebijakannya? Ya, jadi masyarakat kita itu kan membeli bahan bakar bukan sesuai dengan rekomendasi
pembuat kendaraan, Mbak. Tapi sesuai dengan harga yang paling murah kan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pembakaran yang dihasilkan oleh mesinnya tidak optimum, emisinya menjadi tinggi. Gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita menggunakan bahan bakar sesuai dengan rekomendasi pembuat kendaraan, tidak hanya emisinya di bawah ambang batas regulasi yang berlaku, tapi juga konsumsi bahan bakarnya lebih hemat. Gitu. Nah, itu yang masyarakat kita sering lupa karena yang dilihat adalah uang yang dikeluarkan ketika bertransaksi membeli bahan bakar. Mana uang yang paling sedikit, itulah bahan bakar yang dipilih kan gitu. Yang murah meriah gitu ya, Pak. Ya, Nah, kalau misalnya selama ini kan masyarakat lebih memilih jenis BBM subsidi karena lebih murah tadi ya. Kalau ya. menurut pandangan Bapak dengan adanya disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi seperti apa? Ini kita ke Pak Tulus deh dari LKI. Silakan, Pak. Ya, betul Mbak. Jadi dengan adanya disparitas yang lumayan tinggi itu menyebabkan masyarakat kemudian masih melirik Pertalite sebagai bahan bakar yang dominan digunakan dan belum terlalu melirik yang Pertamax. Tapi ya itulah karena literasi ekonominya kurang baik dan juga literasi pemahaman masyarakat terhadap BBM juga kurang baik, akhirnya sebenarnya ketika masyarakat sebagai konsumen BBM memilih Pertalite dengan asumsi dia lebih murah dan ingin menghemat, inilah yang kemudian ada salah kaprah Mbak Deborah. Ya, jadi disangkanya bahwa ketika menggunakan Pertalite akan menghemat kantong konsumen baik pada jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang. Padahal sebenarnya nanti Prof. bisa lebih detail lagi bahwa ketika kita membeli Pertalite dengan Pertamax yang notabene Pertalite lebih murah, itu kan memang rupiah yang kita keluarkan saat itu lebih murah. Tapi konsumen tidak menyadari bahwa yang dia beli sebenarnya dalam posisi yang merugi, karena ketika konsumen beli Pertalite yang notabene uangnya lebih murah dibanding Pertamax, itu kan kemudian tidak sadar bahwa energi yang dihasilkan dari Pertalite juga lebih rendah. Artinya apa? Ketika kita menggunakan Pertalite dan Pertamax, jarak tempuh yang dihasilkan itu tentu lebih bagus Pertamax gitu dibanding Pertalite. Jadi itulah kemudian konsumen kurang menyadari bahwa ketika kita beli Pertalite sebenarnya kita merugi karena jarak tempuh kilometer per liternya itu rendah dibanding kalau kita beli Pertamax, kilometer tempuhnya jauh lebih tinggi. Ini yang saya kira mestinya konsumen bisa menghitung ulang berapa keuntungan dan kerugiannya ketika menggunakan bahan bakar jenis Pertalite yang notabene oktan number-nya atau RON-nya lebih rendah dibanding oktan number dari Pertamax. Demikian juga dengan Solar dan Pertamina Dex gitu. Nah, inilah yang sebenarnya konsumen belum paham secara mendalam. Belum lagi kalau kita bicara soal jangka panjang terhadap mesin kendaraan, ya karena ketika kendaraan itu yang spesifikasinya harusnya menggunakan BBM jenis oktan number 92 atau SETA number yang 51 kemudian dihantam dengan Pertalite yang 90, maka sebenarnya kinerja mesinnya juga rendah. Kinerja mesinnya akan berkurang dan kemudian kinerja mesin dalam keseluruhan juga berkurang dan biaya maintenance yang akan dihasilkan atau biaya perawatan yang akan dihasilkan itu semakin tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal keandalan BBM dengan kualifikasi oktan number, semakin rendah oktan number-nya maka sebenarnya kita merugi karena rupiahnya kilometer tempuhnya yang kita peroleh rendah dan juga untuk biaya perawatan dari kendaraan kita lebih tinggi. Nah, ini yang konsumen kurang menghitung soal keuntungan dan kerugian yang sesungguhnya. Nah, konsumen tahunya memang cash in hand rupiah yang dikeluarkan lebih murah, lebih rendah ketika kita membeli Pertalite daripada merek-merek yang lebih tinggi gitu.
Kira-kira begitu Mbak Deborah gambarannya. Baik, kita ke Pak Yus dulu nih. Kalau kita berbicara tentang harga BBM yang ramah lingkungan, ini kan masih terbilang mahal ya bagi masyarakat. Bagaimana bisa dikatakan kalau BBM ramah lingkungan ini bisa hemat di kantong, Pak Yus? Ya, jadi begini Mbak, kalau misalkan Pertamax yang atau RON 92 yang diproduksi itu lebih banyak, artinya dibeli masyarakat lebih banyak. Itu pun harga jualnya juga tidak semahal yang sekarang ada, Mbak. Dan Pertalite dengan Pertamax itu beda sekali jauh, karena Pertalite kan tidak mengandung aditif ya. Jadi deposit yang terbentuk di Pertalite itu bisa dibilang hampir nggak ada lah, kecil sekali. Padahal deposit itu antara lain ada di katup isap, itu menghalangi masuknya campuran bahan bakar dan udara. Nah, karena terhalang, maka kemudian daya yang dihasilkan atau prestasi yang dihasilkan tidak optimum, sehingga orang akan menginjak gas lebih dalam untuk mendapatkan performa yang dia inginkan. Jadi lebih boros, seperti yang disampaikan Pak Tulus tadi. Misalnya menggunakan Pertalite 1 liter untuk 14 km, kalau menggunakan Pertamax di kendaraan yang sama bisa 1 liter untuk 18 km. Gitu, Mbak. Jadi kalau kita berhitung dengan rupiah per kilometer, maka selisihnya nggak akan banyak. Jadi setiap bulan itu mungkin kalau untuk mobil ya selisihnya mungkin sekitar 150.000. Ya, kalau dengan asumsi setahun itu kira-kira jarak tempuh normal 15.000 km. Kalau sepeda motor paling cuma 40.000 gitu selisihnya. Tapi kita tidak membebani lingkungan, kita tidak mencemari lingkungan dengan parah yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Mbak Deborah kan lihat itu Jakarta waktu zaman COVID ya. Biru Gimana langitnya, Pak. dapur mengepul semua karena orang pada PPKM. di rumah, kendaraan nggak ada di jalan, Iya, katanya Jakarta biru gitu ya. Nah, di situ kan terlihat bukti nyata bahwa sumbangsih polusi udara itu terutama adalah karena kendaraan. Nah, kalau masyarakat mau menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan rekomendasi pembuat kendaraannya, mestinya langitnya tidak segelap yang sekarang, Mbak. Yang kalau kita amati di gedung yang tinggi itu, pagi masih cerah, masih bisa lihat gunung yang ada di Bogor atau Sukabumi. Ya, begitu jam 11 gunungnya udah nggak kelihatan lagi ya. udah hilang. Udah hilang. Ya, Nah, ketutup. itu tertutup oleh asap akibat polusi udara tadi. Nah, kalau misalkan apa sih artinya 40.000 sebulan untuk pengendara sepeda motor, kan ongkos rokoknya lebih mahal dari itu ya Mbak. Ya kalau yang pakai mobil mungkin ongkos parkirnya lebih mahal dari itu gitu. Nah tapi sumbangsih Ya. ke polusi udaranya akan menjadi sedikit gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik. Nah, saya pernah baca nih Pak sebuah artikel yang menyebutkan bahwa di negara Venezuela nih harga BBM RON 95 sekitar Rp330 per liternya. Kalau di Indonesia sendiri kan RON 92 ini harganya sekitar 12.000 lebih gitu ya Pak. Gimana tuh Pak? Mungkin nggak sih kalau BBM RON tertinggi di Indonesia itu harganya bisa semurah di negara yang tadi aku sebutkan Venezuela, misalnya harga Pertalite disamain dengan harga Pertamax gitu. Ya, jadi di kita ini kan antara perhitungan harga minyak mentah dengan perhitungan harga BBM ini kan nggak nyambung, Pak. Kalau BBM itu kan mengacunya kepada MOPS ya, jadi harga rata-rata bahan bakar ya, bukan minyak mentah di Singapura. Sedangkan kalau harga crude oil atau harga minyak mentah itu kan kita punya harganya sendiri itu ya, Indonesian Crude Oil Price (ICP). Nah itu nggak nyambung. ICP itu untuk menghitung APBN ya, penerimaan dan sebagainya. Tetapi harga bahan bakarnya karena tidak mengikuti ICP ya, akibatnya ketika harga minyak bumi turun, harga bahan bakar kita belum tentu turun. Karena MOPS itu dipengaruhi juga oleh perdagangan. Kalau misalnya permintaannya lagi tinggi, MOPS-nya tinggi, Pak, walaupun harga minyak mentahnya turun. Nah, sehingga kita sepertinya kan sering itu dikritik masyarakat. Ini kenapa harga minyak turun, kenapa di kita bahan bakar nggak turun? Ya, karena ketika itu permintaan bahan bakar bisa jadi tinggi. Sehingga karena supply-nya kurang, demand-nya tinggi, harganya naik. Kan gitu. Nah, itu yang
yang menjadi sulit. Mungkin kalau Venezuela dia mengolah minyak buminya sendiri barangkali untuk diproduksi mencukupi kebutuhan bahan bakar masyarakatnya di sana sendiri, barangkali antara harga minyak mentah dengan harga BBM-nya jadi sinkron gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal negara lain yang menjual bahan bakar minyak mentahnya atau bahan bakarnya itu murah. Seperti negara-negara yang sedang kena sanksi seperti Iran, ya, Uni Soviet. Tapi kan kita nggak mungkin mengambil itu dari mereka. Di mereka itu murah, tapi kita nggak bisa mengambil karena ada strategi lain lah, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah itu yang membuat harga bahan bakar kita nggak bisa murah mungkin, Pak. Ya, baik, kita ke Pak Tulus dulu nih. Kalau dari YLKI mewakili konsumen di Indonesia, gimana nih kalau menurut Pak Tulus tentang harga BBM yang kira-kira bisa semurah di Venezuela nggak sih Pak Indonesia ke depannya? Ya, kita ingat dulu ini ya, ketika kita pernah oil boom tahun 65-an ya, di mana ketika itu harga BBM kita juga sangat murah, dijual murah seperti kacang goreng. Mengapa? Karena waktu itu kita penghasil minyak bumi, eksportir ya, kita melimpah ruah sehingga disebut dengan oil boom. Dan waktu itu pun kita sudah mendapatkan devisa yang sangat banyak ketika menjual murah. Dan waktu itu cadangan minyak bumi di perut bumi kita juga masih sangat banyak ya, ibarat kita gali 1 meter aja udah ada minyak gitu ibaratnya. Itu yang kemudian background mengapa Indonesia waktu itu menjual minyaknya secara murah ya ketika oil boom tahun 60-an atau 70-an. Sama negara-negara Venezuela atau negara-negara berpenghasil minyak di dunia itu menjual murah karena dia penghasil minyak ya. Venezuela itu penghasil minyak terbesar di dunia, tapi Arab sendiri sekarang sudah menjual dengan harga yang lebih mahal ya, karena ditekan subsidinya. Kemudian Malaysia itu juga memang dia menjual lebih murah karena dia disubsidi. Nah, untuk kondisi saat ini memang secara statistik kita tidak bisa atau tidak mungkin menjual murah karena kita menjadi negara net importer. Kita ini pengimpor minyak bumi ya. Jadi kalau menurut data kan kebutuhan minyak bumi kita setiap hari itu 1,3 juta barrel ya. Yang kita hasilkan cuma sekitar 700.000 barrel dan sisanya 800.000 barrel masih diimpor. Nah, impor ini kan sesuatu yang sangat mahal dan menjadi sangat berat kalau kemudian kita harus menjual murah. Nah, untuk menjual murah sendiri kan jangankan murah, saat ini dijual dengan harga segitu, seharga saat ini, itu kan pemerintah sudah menggelontorkan subsidi BBM sekitar 300 triliun. Ya, subsidi energi secara totally untuk listrik, gas segala macam itu mencapai 550 triliun dalam 1 tahun. Jadi sangat besar. Nah, kalau dijual murah lagi ya tentu tergantung pemerintahnya. Berani nggak memberikan subsidi lebih besar lagi? Karena kan ujung-ujungnya adalah subsidi. Kalau kita bicara soal BBM dengan harga yang murah ataupun harga yang dianggap terjangkau oleh masyarakat, tergantung tadi. Pertama, kalau kita nanti penghasil minyak lagi seperti dulu, bisa saja. Tapi kan kalau melihat kondisi real saat ini, itu masih jauh dari ideal, karena kita menjadi negara yang mengimpor. Pasti karena impor ya otomatis dijual dengan harga krus impornya seperti apa gitu. Sama ketika kita membeli mie instan ya, mie instan itu kan bahan bakunya impor ya, gandumnya dan segala macam kan impor. Sehingga otomatis ya ketika ada perang Ukraina, harga gandum naik dan segala macam ya harga mie instan naik. Bahkan harga tempe pun juga begitu, Mbak. Harga tempe yang kita konsumsi, makanan rakyat katanya kan, itu juga mengikuti harga pasar. Karena apa? Karena kedelai impor. Ya, tidak mungkin barang impor tapi dijual di bawah harga pasar, kecuali subsidi tadi. Nah, dalam hal ini BBM telah banyak memakan subsidi bagi finansial kita ya,
sampai secara totally subsidi energi kita mencapai 550 triliun. Luar biasa besar. Ya, luar biasa besar. Itu kalau dipakai untuk membangun jalan tol, pakai pelabuhan, sekolah, rumah sakit, wah udah kita bukan negara yang tertinggal dengan uang setiap tahun hampir katakanlah 500 triliun hanya untuk subsidi BBM yang notabene tidak tepat sasaran. Coba biaya pendidikan aja cuma 20 triliun ya. Biaya kesehatan berapa triliun ya. Jadi sangat jauh dari subsidi energi. Baik, kalau ke Pak Yus nih, sebenarnya seperti apa sih Pak urgensi pemakaian dari BBM yang ramah lingkungan saat ini? Apakah sudah sangat mendesak Pak Yus? Ya, sebetulnya kalau kita ingin kesehatan masyarakat dalam jangka panjang nanti terjamin, Mbak, ya kita harus peduli dengan lingkungan ya. Jadi gunakanlah bahan bakar sesuai dengan rekomendasi dari pembuat kendaraannya. Yang mungkin kendaraan yang lama sebelum 2018 ya menggunakan RON 92. Tapi kemudian bagi yang kendaraan 2018 ke atas ya gunakanlah yang memang bahan bakar sesuai dengan klasifikasi Euro 4 gitu ya. Nah, sebetulnya yang lain lagi adalah ya kurangi penggunaan kendaraannya, Mbak. Jadi kita ini kan kebanyakan Jakarta macet, kenapa? Karena mobil isinya cuma satu. Satu orang. Satu orang ya. Nah, kenapa kok biasaannya seperti itu ya? Karena semuanya inginnya nyaman. Dari rumah tinggal masuk mobil, parkir pas di depan pintu kantornya begitu ya, atau di gedung parkir kantornya dan sudah gitu ya. Nah, akibatnya ya begitu. Padahal kita tahu bahwa efisiensi mesin dalam hal mengkonversi bahan bakar menjadi prestasi mesin itu cuma 30%, Mbak. Jadi subsidi yang 300 triliun untuk bahan bakar tadi, itu 70%-nya itu menguap ke udara, Mbak. Jadi polusi udara. Apalagi kalau jalannya macet, tidak mengantarkan kita, hanya mendinginkan kabin mobil saja gitu ya. Nah, itu salah satu contoh pemborosan di mana kita mengotori udara kita dengan uang yang didapat dari subsidi gitu. Nah, tentu itu kan sangat tidak mendidik ya. Jadi pengembangan sektor transportasi lain yang mass rapid transport seperti MRT, bis busway dan sebagainya, nah itu memang mutlak harus dilakukan. Dan juga ada dari sisi pengguna kendaraannya, misalkan pajaknya lebih mahal bagi yang mengemisikan lebih banyak gitu. Dan sekarang kan sudah, Mbak, pajak kendaraan bermotor kan tidak lagi berdasarkan CC ruang bakarnya, tapi berdasarkan emisi yang dibuang. Kalau dia emisinya lebih besar, ya pajaknya akan menjadi lebih mahal kan gitu. Nah, memang seharusnya begitu supaya masyarakat ini peduli dengan lingkungan. Ya. Jadi kalau misalnya hanya beli rokok ke warung ya jangan pakai motor lah. Warungnya cuma di ujung jalan gitu ya, di ujung komplek. Iya. Kan gitu. Mager kan Pak? Biasanya orang-orang gitu malas gerah. Jadi Karena masyarakat kita ini kan saat ini memang sedang euforia dengan kendaraan bermotornya ya. Sehingga kendaraan bermotor dianggap sebagai prestis, baik itu sekalipun itu motor, dan kemudian kemana-mana berbasis kendaraan pribadi, ya. Dan kemudian ketika itu menikmati subsidi yang sangat besar, ini sebenarnya kondisi yang sangat dilematis ya. Dan kemudian kalau ditanya urgensinya seperti tadi kata Pak Kris ya, urgensi yang lain adalah soal dimensi lingkungan itu, Mbak Deborah. Ketika saat ini kan kita sedang menghadapi bencana perubahan iklim ya. Bencana perubahan iklim di mana salah satu tersangka dari bencana perubahan iklim adalah energi fosil. Nah, BBM ini kan salah satu energi fosil yang cukup signifikan atau bahkan sangat signifikan. Karena kalau kita bicara polusi udara, itu 70% dihasilkan dari kendaraan bermotor. Ya, PLTU hanya 14%. Jadi artinya kita memang sangat urgent menggunakan kendaraan ataupun
BBM yang ramah lingkungan ataupun BBM yang rendah emisi itu dalam rangka menekan agar perubahan iklim tidak semakin eskalatif. Ya, dan kita tahu kan bahwa dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi berbagai protokol perubahan iklim. Ya, mulai dari Paris, dari Mesir kemarin dan segala macam yang sudah diratifikasi juga di undang-undang nasional kita. Nah, kalau komitmen-komitmen pemerintah Indonesia dalam perubahan iklim ini kemudian tidak diikuti dengan mitigasi terhadap kebijakan energinya, khususnya BBM, itu maka target pemerintah nanti akan mengurangi emisi sampai 30%, 40%, itu tidak akan tercapai. Ya. Bagaimana mau tercapai kalau BBM-nya sendiri masih kualitas yang di bawah standar, misalnya Pertalite, ya, yang itu berkontribusi paling signifikan terhadap emisi. Jadi kalau saat ini masih menggunakan bahan bakar yang tinggi emisi, ya maka berarti pemerintah Indonesia berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim itu sendiri, dan ini merupakan kebijakan yang tidak konsisten. Ya, itu yang saya kira menjadi duduk persoalan. Jadi kalau sekarang Presiden Jokowi sedikit-sedikit ini G20, perubahan iklim dunia dan segala macam, sebenarnya PR-nya adalah melakukan mitigasi terhadap energi yang lebih ramah lingkungan, ya, yang itu menjadi solusi untuk mengurangi emisi di suatu negara. Baik. Gitu. Menyambung tadi yang Pak Yus bilang bahwa ketersediaan kendaraan publik ya di Indonesia itu sudah semakin banyak variannya gitu ya Pak ya. Ada bus, ada LRT, MRT. Apakah ini artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai sudah tepat untuk mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan? Iya, Mbak. Jadi tren penggunaan kendaraan itu kan ya karena mencerminkan status sosial ya, Mbak. Kalau rumah kan nggak bisa dipamerkan ya, masa mau dibawa-bawa. Ya. Paling di videoin gitu ya Pak, di vlog. Nah, di videoin kan bisa dibilang ini rumahmu gitu, jangan-jangan rumah orang gitu kan ya. Tapi kalau kendaraan kan bisa dibawa, sehingga itu kan dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat, itu kan orang kita itu kan kalau punya uang yang pertama dipilih bukan rumah, Mbak, tapi mobil atau kendaraan lah ya. Ya, karena mencerminkan status sosialnya tadi. Nah, sehingga ya, tahapannya memang begitu. Di dalam negara berkembang yang akan menjadi negara maju, pendapatan naik, PDB naik, orang akan membeli kendaraan. Tapi suatu saat nanti ketika jalan makin macet ya, kemudian dirasa bahwa menggunakan kendaraan nggak efektif. Sekarang kan juga sudah mulai ya. Di Jakarta banyak yang menggunakan MRT dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus sana cuma 15 menit. Kalau pakai mobil bisa 2 jam gitu ya. Ya. Nah, sehingga banyak itu teman-teman yang sudah meninggalkan mobilnya di stasiun saja terus kemudian sambung dengan MRT. Itu nanti lama-lama akan memaksa seperti itu, Pak. Apalagi kalau nanti di Jakarta diperlakukan jalan berbayar ya. Ya, orang betul. akan, waduh, gitu tambah mahal lagi nih naik mobil, mendingan ERP ya Pak. Saja ya. Memang tahapannya akan begitu ya. Sehingga di negara maju kalau kita lihat justru banyak orang yang tidak punya kendaraan pribadi. Mereka lebih banyak mengandalkan transportasi umum. Tapi tentunya transportasi umumnya juga harus diperbaiki ya, Mbak. Waktu, bersih, aman, dan sebagainya, nyaman gitu kan. Nah, di kita karena ya namanya sedang dibangun, sedang berkembang, ya ketika jam sibuk memang transportasi umum, kereta api, komuter penuh sekali. Tapi kalau nggak jam sibuk kan luasa juga gitu ya. Demikian juga busway dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kendaraan pajaknya disesuaikan dengan emisinya, disesuaikan dengan tahunnya, kemudian pajaknya asuransi diwajibkan dan sebagainya, itu juga akan memaksa orang untuk mengamban, untuk berpikir ulang, apakah saya perlu mempunyai kendaraan pribadi? Apakah saya tidak lebih baik untuk menggunakan kendaraan transportasi umum? Gitu. Nah itu nanti pelan-pelan akan seperti itu. Cuman ya kita sekarang ini dalam proses ya Mbak. Sehingga orang masih menikmati kendaraannya
satu mobil isinya cuma satu ya. Three in one Akhirnya udah nggak ada sih ya Pak ya. cara kira-kira nggak ada, adanya ganjil genap. Tapi Adanya kan ganjil genap. iya, seperti Pak Tulus ini punya mobil 2, ganjil sama genap, Pak. Jadi kapan kapan jalannya menjadi longgar gitu ya. Termasuk saya di Jakarta ya, saya nyimpen mobil ganjil dan genap gitu. Waduh. Yang jelas kalau misalnya kita menggunakan transportasi publik itu akan lebih hemat juga sih ya Pak. Mungkin Ya, Pak. untuk perbaikan-perbaikan aja dari segi tampilannya, dari segi ketersediaan jumlahnya, dari transportasi publik itu Ya, lebih diperbanyak kenyamanan, ya. keamanan, Mbak, ketepatan waktu itu menjadi andalan atau persyaratan dari transportasi publik ya. Tapi kan sekarang sudah mulai ya MRT kan tepat waktu itu. Ya, Ya. dan jarak Iya. tempuhnya sangat cepat sekali. Busway aja yang kadang-kadang masih terganggu ya dengan kemacetan karena kadang-kadang masih ada kendaraan yang nyerobot masuk ke jalur busway juga kan gitu ya. Iya, Ya. betul Pak. Kalau nggak dijagain sama petugas palang pintunya disamber ya Pak. Nah, tadi kan juga sudah disinggung oleh Pak Tulus kalau penggunaan BBM yang ramah lingkungan ini memiliki performa yang lebih baik dibandingkan BBM yang tidak ramah lingkungan. Ini bisa dielaborasi soal ini, Pak? Ya Mbak, jadi dari tahun ke tahun itu kan emisi gas buang terus makin ketat ya. Nah, tentu teknologi mesin yang digunakan juga berubah. Dulu kita tahu sebelum sepeda motor itu ditetapkan dengan regulasi emisi Euro 3, itu sepeda motor masih menggunakan karburator. Tapi begitu diharuskan menghasilkan emisi sesuai regulasi Euro 3, itu nggak ada lagi, semuanya harus pakai injektor gitu. Nah, itu kan artinya teknologi yang digunakan pada mesin itu disesuaikan dengan tuntutan batas ambang emisi yang diperlakukan. Nah, demikian juga ketika kemudian mobil bensin dan mobil diesel harus Euro 4 gitu. Itu juga begitu, Mbak. Seperti persyaratan sulfurnya harus lebih ketat. Kenapa? Karena sulfur merusak ke catalytic converter. Sedangkan catalytic converter bisa mengurangi emisi seperti CO, HC, dan NOx gitu ya. Nah, kalau sulfurnya masih tinggi, catalytic converternya akan cepat rusak. Jadi percuma juga gitu kan untuk memasang catalytic converter di situ. Nah, bahan bakar yang ramah lingkungan yang sesuai dengan rekomendasi pembuat kendaraannya itu disesuaikan dengan kinerja dari mesinnya, Mbak. Jadi misalkan sekarang banyak beredar kendaraan dengan mesin kecil tetapi dilengkapi dengan turbocharger. Ya, mesin kecil tentu akan mengkonsumsi bahan bakar lebih sedikit, tapi turbocharger akan menaikkan daya yang dihasilkan. Ya, sehingga akhirnya emisinya menjadi lebih rendah. Karena emisi kan dihitungnya dalam gram per kilometer, Mbak. Sehingga kalau bahan bakar yang dibakar lebih sedikit, maka emisinya CO, HC, NOx-nya akan turun. Kalau di diesel dia tambah lagi dengan PM, partikulat atau opasitas ya. Nah, jadi trennya sekarang seperti itu. Mesin makin kecil, tetapi dayanya makin besar, bahan bakarnya makin hemat. Tapi tentu itu ada batasnya, ya. Mungkin sampai ke Euro 6. Setelah itu harus hybrid, Mbak. Kalau kita menggunakan mesin biasa dengan bahan bakar kan bilangannya mungkin 1 liter untuk 20 km gitu ya. Tapi kalau sudah hybrid itu bisa 1 liter untuk 26 km, 29 km. Nah, pelan-pelan nanti motor bakarnya dihilangin. Internal combustion engine-nya dihilangin, tinggallah listrik kan gitu. Nah, karena listrik di PLTU itu mengemisikan jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan, maka program kelestarian lingkungan, pencegahan polusi udara tadi bisa berjalan gitu, Mbak. Cuman ya sekarang karena baterainya masih mahal, maka harga kendaraan listrik masih mahal, masih belum terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya. Baik, Pak Tulus, kita ke Pak Tulus nih. Ini kan penggunaan BBM ramah lingkungan harus terus kita dorong, disosialisasikan ke masyarakat gitu ya Pak. Tadi Pak Tulus sampaikan kalau tingkat literasi masyarakat soal BBM ramah lingkungan ini masih rendah. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh YLKI nih Pak untuk mendorong hal ini? Ya, salah satunya ya seperti upaya hari ini kita melakukan edukasi ini kan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk BBM. Karena semakin tinggi literasinya nanti konsumen akan semakin rasional di dalam membuat keputusan, di
di dalam berkonsumsi, dalamnya adalah BBM. Yang pertama itu. Kedua, dari survei yang kami lakukan memang tadi pemahaman masyarakat terhadap BBM itu memang masih jauh dari memadai, khususnya untuk aspek dampak lingkungan dan dampak kesehatan. Ya, kalau kinerja mesin sebenarnya pemahamannya lebih baik, tetapi tarikan harga yang lebih murah itu menjadi lebih menarik bagi konsumen daripada ngomongin soal kinerja mesin dan lain sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, apalagi kalau bicara soal efek kepada lingkungan, kesehatan, ini juga konsumen masih persentasenya masih kecil ya. Ini yang saya kira memang sebenarnya selain kita mengharapkan adanya perubahan perilaku dari masyarakat di dalam mengkonsumsi jenis BBM, itu memang juga harus diintervensi secara kuat oleh kebijakan pemerintah, baik dari sisi harga maupun jumlah dari jenis BBM itu sendiri. Ya, karena jenis BBM kita katanya, seperti kata Prof juga, jenisnya masih terlalu banyak dan segala macam. Ya, sehingga perlu penyederhanaan, dan juga yang sekarang lagi rame-rame Pertamina mau menggunakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi, itu saya kira juga untuk upaya pengendalian yang bisa dilakukan. Jadi pengendalian memang bukan hanya dari sisi harga, seperti kenaikan harga, tapi juga soal pendataan, dan kemudian nanti diambil kebijakan berapa kuota dari BBM tertentu, soal dalam ini Pertalite, kepada konsumen tertentu. Nah, kemarin diwacanakan kuotanya adalah 60 liter per hari. Nah, saya ditanya teman-teman media dan masyarakat, 60 liter per hari itu sangat-sangat banyak ya. Itu bisa untuk menempuh Jakarta, Surabaya saya kira ya. Kalau 60, masa tiap hari orang akan pergi ke Surabaya, itu kan nggak mungkin. Nah, gitu saya kritik kepada pemerintah, kuota 60 liter per hari itu masih terlalu banyak. Ya, masih terlalu banyak gitu. Ya, mungkin parameternya adalah tadi perjalanan luar kota ya. Kalau perjalanan Jabodetabek setiap hari ya tidak sampai 60 liter, ya masih jauh sekali gitu. Paling banter sehari 15 liter aja udah Jabodetabek udah keren ya, Bro. Iya. Oke. Nah, baik. Lalu kemudian kita ke Pak Yus nih. Rekomendasi apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah nih, Pak, terkait penggunaan BBM ramah lingkungan? Setelah itu nanti ke Pak Tulus. Ya, jadi sebenarnya kalau yang sudah tidak cocok dengan regulasi emisi yang berlaku, ya harusnya bahan bakarnya nggak dijual lagi ya, Mbak. Contoh misalnya Pertalite kan 90 ya, di bawah requirement 91 minimum kan. Jadi ya Pertalite-nya harusnya tidak ada. Ya. Demikian juga solar 48 atau B35 yang seta number-nya 49. Kan minimum 51 ya. Jadi harusnya sudah nggak ada juga gitu. Nah, kalau misalnya fokus hanya di 51 dan 53, kemudian bensin di 92, 98, kan produksinya lebih banyak. Jadi harusnya kan harganya tidak semahal yang sekarang. Mestinya bisa lebih rendah. Kemudian masalah yang sekarang diimplementasikan pembatasan. Pembatasan dengan barcode, dengan apapun itu kan kurang sesuai ya, karena kenyataannya yang punya Alphard itu punya barcode-nya juga gitu ya, sehingga bisa menjadi Pertalite ya. Kok bisa gitu Pak? Kok diizinkan dia? Nah, mungkin ketika apply dia mengakunya mobil ya apalah gitu ya, sehingga mendapatkan QR juga. Sebetulnya lebih gampang membatasinya adalah jenisnya aja. Jadi kira-kira inilah kalau ada kenaikan harga BBM kan yang suka demo paling kan yang naik sepeda motor gitu ya. Ya sepeda motor bolehlah beli Pertalite. Tapi mobil tidak boleh. Mobil yang plat hitam nggak boleh. Mobil yang plat kuning ya boleh gitu ya. Demikian juga untuk solar. Solar yang B35 plat kuning boleh. Mobil plat kendaraan personal yang plat hitam ya harusnya nggak boleh gitu kan. Nah, itu kan secara praktek di SPBU kan juga
juga menjadi lebih mudah ya. Mm-mm. Nah, kecuali dengan taksi online kalau mau ya silahkan migrasi ke plat kuning, berhimpun di koperasi gitu ya. Sehingga penggunanya pemesannya kan juga lebih gampang. Oh, ini taksi online nih platnya kuning. Nah, sekarang apalagi kan banyak juga masalah itu ya, taksi online yang datang mobilnya platnya lain kan gitu. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu dan prakteknya lebih mudah. Nah, Iya, itu mungkin dengan oke. begitu pembatasannya lebih aplikatif seperti itu, secara operasional lebih mudah. Kemudian juga mestinya lebih efektif ya. Karena di jalan tol sebetulnya nggak perlu ada bahan bakar subsidi kan. Karena yang masuk tol kan mestinya mampu ya. Jadi nggak usah ada Oke, Pertalite lah di tol kan gitu ya. baik. Kalau untuk ke diesel ya mungkin ada karena truk bis kan masih ada yang jarak jauh. Tapi ya itu hanya yang plat kuning saja yang diberikan. Mungkin Baik. akan lebih mudah ya. Ya, baik. Kalau dari Pak Tulus gimana nih Pak rekomendasinya? Ya, kalau rekomendasi untuk konsumen memang lagi-lagi memang kita mencoba memberikan dorongan kepada konsumen untuk punya kesadaran dalam berkonsumsi khususnya BBM bahwa jenis BBM ini jenis produk yang menimbulkan eksternalitas negatif kepada lingkungan. Sehingga kami mendorong agar sebisa mungkin semakin kecil kontribusi konsumen di dalam menciptakan emisi gas buang dari kendaraannya. YLKI selalu berkampanye bagaimana menjadi konsumen yang berkelanjutan. Konsumen yang berkelanjutan itu adalah konsumen yang memikirkan dampak terhadap barang yang digunakan itu, baik ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang ya dari sisi regulasi kita mendorong agar pemerintah lebih tegas lagi di dalam upaya memitigasi dampak BBM, ya karena sekali lagi kalau kita komitmen untuk mengurangi gas karbon sampai 30%, bahkan 40% dalam waktu tertentu, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengurangi bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dan kemudian banyak menciptakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ya. Kalau misalnya tadi kualitasnya baik dan segala macam, karena ini sebagai bentuk transisi energi ya, bahan bakar ramah lingkungan itu sebagai bentuk transisi energi ketika kita belum mampu menciptakan energi baru terbarukan yang berbasis non fosil. Nah, itu kan perlu waktu dan perlu biaya besar juga untuk migrasi ke bahan bakar EBT atau energi baru terbarukan. Nah, oleh karena itu bahan bakar ramah lingkungan yang memang notabene masih fosil, tetapi emisinya masih bisa kita kendalikan dengan menciptakan emisi-emisi yang lebih rendah. Nah, sekali lagi ini bentuk transisi energi, karena dari energi fosil ke energi baru terbarukan itu perlu transisi, tidak mungkin langsung bahasa Jawanya saknyet ya, langsung tiba-tiba itu tidak bisa. Ya, langsung tiba-tiba nggak bisa ya, karena itu perlu transisi sosial, ekonomi, dan juga transisi energi. Nah, makanya sekali lagi bahan bakar ramah lingkungan yang emisinya rendah, yang oktan number-nya tinggi, itu sebagai bentuk transisi menuju energi baru terbarukan yang kita dorong bersama-sama dan seluruh dunia sedang mendorong itu saat ini. Baik, Pak Tulus singkat saja nih, kita bisa mendengar dari YLKI agar masyarakat yang mendengarkan kita di podcast hari ini bisa yakin bahwa BBM ramah lingkungan ini lebih hemat sesuai dengan tema kita ya. Ingin hemat, mulai gunakan BBM ramah lingkungan. Silakan Pak Tulus. Ya, karena BBM yang ramah lingkungan itu kilometer tempuhnya akan lebih tinggi dibanding BBM yang tidak ramah lingkungan, dalam ini Pertalite, karena kilometer tempuhnya lebih rendah, lebih pendek. Nah, oleh karena itu hemat yang sesungguhnya adalah hemat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, gitu. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, terima kasih untuk waktunya dan untuk bincang-bincang kita pada hari ini di podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Sekali lagi untuk Pak Tulus Abadi selaku Ketua YLKI dan Prof. Tri
Yusdi Jayanto ya dari kelompok keahlian konversi energi ITB. Terima kasih atas waktunya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak podcast BBM Bumi yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Bagi Anda yang ingin memberikan ide, masukan, silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Serta ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Baru saja Anda ikuti podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.